Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah KPPK. Di sini kami akan memenuhi tugas dengan pembuatan video dan dengan beranggotakan saya Siti Heirunisa dengan NIM 1062-2007 berperan sebagai bidan. Dan saya Nina Dwi Cahyani dengan NIM 106-22015 sebagai asisten bidan. Dan saya Indah Heirunisa dengan NIM 106-22017 berperan sebagai ibu yang ingin ber-KB. Saya Tina Aulia dengan NIM 1062-2009 berperan sebagai suami. Pak, antar ibu ke bidan Ica yuk, kan ibu kemarin belum sempat KB. Oh ya udah, yuk Bapak antar. Waalaikumsalam, Ibu Bapak silahkan masuk Pak. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Saya dengan Ibu Ina. Ibu Indah, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Iban. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Saya mau ke bidan Ica. Bidan Ica, baik. Sebelum bidan Ica kita tensi dulu ya. Ya. Tensi boleh ya Pak Inya kita duduk Bapaknya? Iya Pak. Maaf ya. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kemarin ada Bu. Berapa itu? 150. Tinggi ya. Ada keturunan apa emang pas hamil aja? Pas hamil sama udah hamil. Pas sudah hamil. Sebelumnya kan normal. Normal. Tensi dulu ya. Aduh Ibu, tensinya agak tinggi ya, 140/100. Sekarang mah Ibu tunggu dulu di sini ya, saya panggilkan dulu bidan Icanya. Ya baik Bu. Misi Bu bidan, Ibu itu ada yang mau KB? Oh iya, Ya. tunggu sebentar ya, nanti Ya, saya kesana. siap Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Saya tutup dulu ya. Dengan Ibu Indah Iya betul. dan Bapak Ridwan, Iya. ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, kan waktu itu saya belum KB ya, jadi semangat KB gitu. Oh, kemarin belum sempat KB ya, jadi sekarang baru mau. Oke, di sini saya punya alat ya Bu. Ini buku bertujuan untuk mempermudah kita berdiskusi ya Bu. Jadi selama saya menjelaskan tentang buku ini, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai KB atau dan lain sebagainya, nanti boleh langsung ditanyakan ya Bu. Ya Bu. Baik Bu Indah dan Pak Ridwan, selamat datang ya. Di sini ada alat bantu yang akan membantu diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah berkunjung kembali ke kami. Baik Ibu, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan buku ini kepada Ibu dan Bapak ya untuk berdiskusi dan mempermudahkan kita mengenai KB. Nah, terus juga buat mempermudah kita bertanya apabila Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan mengenai KB, jadi boleh langsung saja ditanyakan ya. Di sini langsung saja saya akan memulai menjelaskannya ya untuk memecahkan masalah yang Ibu dan Bapak hadapi saat ini atau memilih salah satu yang sesuai dengan keinginan Ibu dan Bapak. Ada yang bisa saya bantu mengenai KB ini? Kan saya mau KB ya Bu. Saya masih bingung milih KB-nya. Saya mau konsul dulu sama Ibu. Baik Ibu Indah, sebelum Ibu datang ke sini, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu KB? KB itu buat menunda kehamilan bukan ya Bu? Iya betul Bu, KB itu untuk menunda kehamilan. Nah, ada lagi yang Ibu ketahui sebelumnya? Enggak sih Bu, cuma segitu. Terus saya mau tanya juga buat efek sampingnya kan di kalangan saya banyak yang ngomong inilah itulah efek sampingnya, jadi saya takut gitu. Jadi mau nanya-nanya dulu. Oke, baik. Tapi rencana Ibu mau ngambil KB apa ya? Rencana mau ngambil KB suntik aja ya Pak, yang 3 bulan. KB suntik 3 bulan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan ya tentang apa sih suntik 3 bulan itu.
di sini Ibu bisa dilihat ya. Ini saya akan memaparkan mengenai tentang suntik 3 bulanan. Oke. Di sini juga ada yang bisa memakai suntik, ada yang nggak bisa memakai suntik, ada efek sampingnya gitu. Nah, sebagian besar memang di kalangan kita sekarang itu ibu-ibu pada banyak yang ngambil KB suntik ya Bu, karena katanya mempermudah kan ya Bu, biar nggak setiap hari harus minum pil gitu, harus apalah gitu. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan biasanya. Nah, kalau yang sedang saya bahas ini yaitu suntik 3 bulanan ya Bu. Jadi biasanya ini tuh KB yang dimana disuntikan selama 3 bulan sekali. Nah, kita juga harus bisa dilihat dulu apakah KB ini tuh aman atau tidaknya bagi si ibu gitu ya. Biasanya dengan kondisi tersebut harus juga memakai metode lain kalau misalkan sekiranya ibu punya gangguan atau masalah yang bisa menyebabkan kelainan dengan disuntikan 3 bulan ini. Nah, ibu bisa pakai menggunakan KB yang lain gitu. Nah, kalau boleh tahu di sini ibunya masih menyusui? Masih Bu. Dedenya sekarang udah berapa bulan ya Bu? 3 bulan. Udah 3 bulan ya Bu ya. Berarti kalau misalkan sudah 3 bulan itu ibu sudah bisa menggunakan KB suntik karena menyusui. Kalau misalkan mau di KB suntik itu minimal ibu itu menyusui kurang dari 6 minggu gitu. Nah, sebelumnya saya lihat dari tekanan darah yang tadi diperiksa oleh Ibu Nina, di sini ternyata ibu tinggi ya tekanan darahnya. Sebelumnya memang punya riwayat darah tinggi? Sebelumnya enggak, tapi pas udah lahir aja yang aja. Iya, jadi 140 ya, 140/100 ya tadi. Tapi untuk KB suntik 3 bulan ini tidak bisa digunakan oleh ibu yang mempunyai riwayat darah tinggi. Darah tinggi itu lebih dari 120 ya Bu, 120 ke atas itu udah masuk ke tekanan darah tinggi. Jadi kalau kemungkinan besar ibu belum bisa menggunakan KB suntik ini karena tadi dilihat dari sisi lain ternyata ibu tekanan darahnya tinggi. Aduh, gimana dong Pak? Gimana ya Bu Bidan kalau rekomendasi dari Bu Bidan supaya KB-nya biar Kita bisa cari KB yang lain ya Bu. Ada pil, terus ada IUD, ada implan. Nah, itu masih banyak ya. Keinginan ibu lebih enak yang mana gitu. Boleh didiskusikan dulu. Pil atau implan? kalau implan yang kayak gimana ya Bu? Implan, baik. Di sini saya akan perlihatkan mengenai implan ya Bu ya. Nah, implan itu biasanya ibu-ibu suka pada bilang katanya susuk ya Bu ya. Susuk atau implan itu tuh biasanya 1 atau 2 atau 6 kapsul kecil yang diletakkan di bawah kulit lengan atas ibu di sini. Bergantung jenisnya sih Bu. Kayak bukan ada yang langsung dimasukin gitu. Nah, ini biasanya nggak Bu itu berbahaya nggak tuh? enggak sakit ya. Ini tuh biasanya sangat efektif Bu. Terus efektif selama 3 tahun. Jadi ibu bisa nggak harus mikirin ini nanti kebobolan nggak ya, ini nggak kebobolan biasanya gitu ya, karena ini memang jalan yang paling efektif gitu buat ibu-ibu yang menunda kehamilannya dengan tenang gitu. Nah, ini juga aman Bu buat semua ibu gitu. Terus kalau efek sampingnya ada gak Bu Bidan? Nah, kalau misalnya ada efek sampingnya pasti ada Bu. Setiap penggunaan KB juga semuanya ada efek sampingnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek sampingnya ya Bu. Nah, di sini ada yang tidak bisa menggunakan AKBK atau implan ini ya. Sebagian besar perempuan bisa menggunakan implan ini dengan aman. Nah, ibu juga kan udah lebih dari 6 minggu menyusui ya sejadinya. Sebelumnya saya izin bertanya dulu kepada ibu. Maaf ya, apakah ibu sebelumnya mempunyai kanker payudara? Enggak ya Bu, berarti aman ya Bu, tidak ada penyakit kelainan gitu ya? Enggak ada Bu. Oke, di sini ada efek sampingnya Bu. Nah, sebagian besar dari efek sampingnya itu tidak berbahaya ya, cuman memang pasti banyak perubahan gitu dari ibu yang biasanya
seperti biasa gitu kan, karena dimasukkan KB implan gitu ya. Jadi tubuh ibu juga memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikannya gitu kan. Tapi ini tidak berbahaya kok Bu. Ibu emang bener ya kalau pakai implan jangan terlalu banyak beberapa angkat yang berat-berat gitu ya. Ibu betul. Jadi karena kan ibu sudah di KB implan di sini ya. Jadi kalau bisa ibu jangan terlalu banyak ngangkatin berat ya, beban yang berat-berat ya. Kayak misalkan bawa besi gitu dari ujung Berung ke Cicahem gitu ya. Jangan ya. Ibu bercanda aja. Nah ini juga biasanya efek samping yang paling umum itu biasanya Bu, haidnya itu tidak teratur. Haidnya tidak teratur, bahkan kadang sampai ada yang tidak mendapatkan haid atau sampai 1 bulan, misalkan 1 bulan ini ibunya haid, 2 bulan malah nggak haid, 3 bulan nggak haid. Nah itu emang efek samping dari implan gitu ya, gitu. Bu, Iya, kan? jadi nggak apa-apa. Jadi gak usah khawatir ya Bu. Paling nanti ibu juga efek sampingnya kayak yang biasa-biasa gitu, sakit kepala gitu, terus pusing, kadang nyeri payudara gitu, terus kadang mual-mual juga. Itu hanya sebatas efek samping dari implan aja gitu ya. Tapi kalau misalkan sekiranya sudah berlebihan, nanti boleh dikonsultasikan lagi ya. Oh iya Bu. Nah Ibu Indah dan Pak Ridwan, mungkin itu ya efek sampingnya dan penjelasan tentang KB implan gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu Bidan, mungkin kita milih implan aja ya Pak. Ya, berarti sudah setuju nih ya mau implan. Udah siap berarti di implan ya. Ya insya Allah siap Bu. Baik, boleh mau sekarang atau nanti Bu? Sekarang aja ya Pak. ya sekarang Sekarang biar- aja. biar Boleh. gak kebobolan lagi. Nanti dede bayinya dititip dulu ya. Ibunya saya implan dulu ke ruangan saya ya. Ayo Bu. Baik Ibu Indah, gimana perasaan setelah saya implan? Saya pikir takut kita tapi nggak apa-apa gitu. Aman Ibu, itu hanya sakit beberapa menit aja, nanti Iya. juga nggak sakit lagi gitu ya. Tapi emang biasa jangan dulu dipegang-pegang ya Bu. Kalau misalnya sekiranya gatel atau nggak kuat nih gitu sakit, jangan sampai dipegang ya Bu ya. Pokoknya mah kalau misalkan membengkak nanti cukup dikompres aja ya. Oh iya Bu. Gitu. Paling itu saja. Kalau misalkan ibu setiap bulannya mau dikonsultasikan juga boleh. Kalau misalkan ibunya merasa tidak nyaman gitu dengan adanya ini, ya memang itu gitu, karena kan ada benda atau barang yang masuk ya ke dalam kulit kita, jadi kita ngerasanya yang biasanya enak-enak aja kayak ada yang ngeganjel gitu. Nah itu nggak apa-apa Bu, selagi ibu tidak ada efek samping yang membahayakan kepada ibu gitu. Saya pamit dulu ya sama Bapak ya. Udah cukup berarti Ya. ya Bu, tidak ada yang ditanyakan. Nanti kalau misalnya sekiranya ada yang ingin didiskusikan lagi atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonsultasikan, boleh langsung datang lagi aja ke sini. Ya. Ya siap Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Pamit dulu ya. Assalamualaikum Bu Siap. Bidan. Sama, hati-hati di jalan Ibu Indah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.